Bah. Kelompok Houthi meluncurkan rudal hipersonik yang menargetkan Bandara Lod atau Ben Gurion di Israel, sehingga pemerintah Israel memutuskan untuk menutup wilayah udaranya sementara waktu. Pagi buta, hari Selasa, tanggal 22 Juli 2025. Langit Israel yang biasanya sunyi di jam-jam menjelang fajar, tiba-tiba bergemuruh. Sirina meraung-raung memecah keheningan subuh, dan warga pun berhamburan ke tempat perlindungan. Apa yang terjadi? Militer Israel mengumumkan bahwa satu rudal balistik telah diluncurkan dari Yaman, langsung menuju wilayahnya. Rudal itu menurut mereka berhasil dicegat, tapi dampaknya luar biasa. Wilayah udara Israel langsung ditutup, pesawat dibatalkan, kekacauan terjadi. Dan siapa pelakunya? Ansarullah, atau yang lebih dikenal dengan Houthi, dengan lantang mengonfirmasi, "Yah, itu kami." Pernyataan resmi disampaikan oleh juru bicara militernya, Yahya Saree. Ia menyebut ini bukan sekedar serangan, ini operasi militer kualitatif. Targetnya, Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv dihantam dengan rudal hipersonik bernama Palestine II. Bayangkan, rudal hipersonik, kecepatannya luar biasa, sasaran tepat. Menurut Saree, rudal itu sukses menciptakan kepanikan di jantung penerbangan Israel. Bandara lumpuh, jutaan warga panik, dan semua operasional berhenti total. Sehari sebelumnya, pada hari Senin, Houthi juga meluncurkan serangan drone ke 5 titik penting di Israel. Nama-nama besar disebut, Bandara Ben Gurion lagi, Bandara Ramon, dan Pelabuhan Eilat. Drone-drone itu menyusup ke langit Israel, menyasar titik-titik vital. Israel yang murka langsung membalas. Jet tempur mereka melesat menuju barat Yaman. Target, Pelabuhan Hodeidah. Mereka menyerang tanker bahan bakar, kapal, bahkan kendaraan sipil yang dituduh Houthi gunakan untuk kepentingan militer. Houthi menjawab dengan nada tenang tapi tajam, "Kami akan terus menyerang sampai agresi di Gaza dihentikan." Serangan balasan terus berputar seperti siklus yang tak pernah berhenti. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengancam, "Yaman bisa bernasib seperti Iran. Kami akan buat mereka bayar mahal." Namun yang paling mencuri perhatian dunia adalah rudal Palestine II yang diklaim Houthi telah digunakan 2 kali dalam sepekan, terakhir kemarin Jumat. Israel bilang mereka berhasil mencegat, tapi rakyat tetap panik. Bandara tetap lumpuh. Sejak perang di Gaza meletus Oktober 2023, kelompok Houthi telah meluncurkan puluhan rudal ke Israel. Mereka juga menyatakan zona larangan terbang di atas Bandara Ben Gurion, serta blokade laut di Pelabuhan Eilat dan Haifa. Tapi yang paling menyayat hati adalah nasib rakyat Gaza. Lebih dari 198.000 warga Palestina tewas atau terluka, mayoritas anak-anak dan perempuan. Lebih dari 10.000 orang hilang, dan ratusan ribu lainnya mengungsi. Kelaparan melanda, sehingga anak-anak pun kehilangan nyawa hanya karena tak ada yang bisa dimakan. Maka ketika rudal dari Yaman melesat ke Tel Aviv, itu bukan hanya serangan, itu adalah babak dari perang jarak jauh, perang solidaritas, dan perang dendam yang terus bergulir tanpa ujung. Beberapa hari setelah serangan rudal itu, dunia mulai bertanya-tanya, sampai kapan ini akan terus terjadi? Tapi bagi Houthi, jawabannya jelas, sampai penderitaan di Gaza benar-benar berhenti. Sampai suara anak-anak Palestina tak lagi tenggelam oleh ledakan bom. Israel pun tak tinggal diam, mereka meningkatkan operasi militer di Yaman. Serangan demi serangan udara kembali menghantam Pelabuhan Hodeidah, menyasar apapun yang dicurigai sebagai milik militer, tanker, kren, gudang, bahkan perahu nelayan. Dunia pun terbelah. Ada yang menyebut ini sebagai pertahanan diri, tapi banyak pula yang melihatnya sebagai bentuk agresi baru. Di sisi lain, Ansarullah memperkuat narasinya. Mereka menyatakan bahwa rudal Palestine II bukan hanya senjata, tapi simbol. Simbol perlawanan, simbol bahwa mereka yang jauh di ujung selatan Jazirah Arab tak tinggal diam menyaksikan Gaza luluh lantak. Dan yang mengejutkan, mereka mulai mengklaim wilayah udara Israel sebagai zona militer terbuka. Mereka menyebut Bandara Ben Gurion bukan lagi tempat aman, melainkan target sah dalam perang solidaritas. Bahkan, mereka menyarankan semua maskapai asing menghindari wilayah Israel jika tak ingin terkena dampaknya. Di Tel Aviv, ketakutan mulai terasa.
sirene menjadi rutinitas. Anak-anak tak lagi tidur nyenyak, dan para penumpang di bandara, mereka hanya bisa menatap layar informasi yang terus menampilkan tulisan "Flight Cancelled". Laporan intelijen regional menyebut kemampuan rudal Houthi kini meningkat pesat. Dengan dukungan teknologi, entah dari siapa, mereka mampu menjangkau target sejauh ribuan kilometer. Mereka bukan lagi milisi biasa, tapi kekuatan regional baru yang patut diperhitungkan. Tapi, di balik semua aksi dan reaksi ini, ada satu hal yang tak bisa dibantah. Gaza tetap jadi panggung utama dari semua drama ini. Saat Tel Aviv panik karena satu rudal, Gaza hancur dihantam ratusan bom setiap harinya. Seorang ibu di Khan Yunis berkata dalam tangis, "Anak saya sudah 3 hari tak makan, tapi kami masih hidup karena kami belum tertimpa puing rumah kami sendiri." Dunia internasional mulai gelisah. Negara-negara Arab menggelar pertemuan darurat. Dewan Keamanan PBB saling adu veto. Tapi seperti biasa, keputusan yang benar-benar berpihak pada rakyat tak pernah benar-benar keluar. Malam pun kembali menyelimuti Timur Tengah. Tapi malam kali ini bukan malam yang tenang. Langit tetap menyala oleh kilatan rudal, laut tetap bergejolak oleh kapal-kapal perang, dan hati jutaan orang tetap bergetar antara takut, marah, dan sedih karena perang ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Dunia kini tak lagi bisa menutup mata. Ketika Tel Aviv diguncang rudal, ketika pelabuhan Eilat dibayangi drone, dan ketika Bandara Ben Gurion dijadikan target utama, berulah negara-negara besar mulai bicara lebih keras. Amerika Serikat, sekutu utama Israel, segera menggelar pertemuan keamanan nasional. Mereka mengirim kapal induk ke Laut Merah dengan pesan jelas, "Kami tidak akan tinggal diam." Kapal tempur, pesawat pengintai, dan sistem pertahanan udara canggih langsung disiagakan di sekitar wilayah Israel dan Teluk. Di sisi lain, negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Qatar, dan Oman menggelar pertemuan darurat Liga Arab. Ada yang menyerukan gencatan senjata total, ada pula yang menyampaikan dukungan terhadap perjuangan Palestina. Tapi, semuanya tetap dibatasi oleh diplomasi dan kepentingan ekonomi. Mengentak lakuk dari jauh, jana kelakep dari Mohoni, sementara itu Houthi dengan gaya yang mengejutkan dunia menyampaikan pidato lewat stasiun televisi lokal mereka. Yahya Saree muncul lagi, kali ini dengan ekspresi yang tenang, bahkan cenderung santai. "Kami akan memperluas zona target. Jika agresi terhadap Gaza tidak dihentikan, maka seluruh infrastruktur Israel adalah sasaran kami. Pelabuhan, pembangkit listrik, dan bahkan kapal dagang di Mediterania." Dunia tersentak, pasar keuangan bergetar, harga minyak melonjak, dan jalur pelayaran internasional mulai menghindari Laut Merah. Perusahaan-perusahaan logistik besar seperti Maersk dan MC bahkan menunda pengiriman ke kawasan itu. Di Israel sendiri, tekanan dari dalam negeri makin kuat. Rakyat mulai mempertanyakan, apakah perang di Gaza sepadan dengan risiko yang kini datang dari langit dan laut? Protes kecil-kecilan mulai bermunculan di Tel Aviv dan Haifa. Para ibu yang anaknya ikut wajib militer mulai menyuarakan kelelahan mereka. Israel, Israel. Tapi Perdana Menteri Israel tetap keras kepala. Dalam pidato barunya, ia bersumpah tidak akan berhenti sampai terorisme di Gaza dan sekitarnya dilenyapkan. Ia bahkan mengutip ayat perjanjian lama untuk membakar semangat para pendukungnya. Dan sementara itu, di Gaza, kamera drone milik media asing memperlihatkan kota yang kini nyaris tak bisa dikenali. Bangunan-bangunan rata dengan tanah, jalanan penuh reruntuhan, dan anak-anak duduk lemas di antara tenda-tenda darurat. Laporan dari LSM Internasional menyebut, Gaza sudah memasuki fase kelaparan total. Tidak ada air bersih, tidak ada listrik, dan bantuan kemanusiaan nyaris mustahil masuk. Dunia menangis, tapi hujan bantuan belum kunjung datang. Di tengah kehancuran itu, suara muazin tetap berkumandang dari masjid-masjid yang masih berdiri. Meskipun pengeras suaranya nyaris terdengar akibat gemuruh bom, suara doa-doa itu tetap melambung ke langit, menyuarakan harapan di tengah keputusasaan. Dan begitulah, babak demi babak terus bergulir. Dari langit Yaman ke tanah Gaza, dari Tel Aviv yang terjaga hingga Laut Merah yang mencekam, dunia terus menyaksikan, tapi belum ada yang cukup berani menghentikannya. Ini bukan sekedar perang senjata, ini adalah pertarungan narasi, pertarungan keadilan,
dan pertarungan tentang siapa yang benar-benar peduli kemanusiaan. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas! Yang penting sopan.